Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, I hope you will fine. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Jadi kita melanjutkan pembahasan tenses kita ya. Kemarin setelah membahas simple present tense, kemudian present continuous tense, hari ini kita melanjutkannya ke present perfect tense. Nah, kita harus tahu dulu tuh apa present perfect tense itu. Jadi, present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Nah, jadi present perfect tense ini adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang udah dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Contohnya seperti saat kalian sekolah. Sudah dimulai sejak kalian TK dan masih sekolah hingga saat ini, seperti itu. Atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Nah, kalau yang ini contohnya seperti kalian sudah makan pagi, sudah selesai 10 menit kemudian, contohnya jam 7 makan, jam 7 lebih 10 sudah selesai. Tapi efeknya masih berlanjut. Nah, efeknya ini kan kenyang karena sudah makan. Nah, kalian ini kenyangnya mungkin sampai jam 9 atau bahkan sampai siang, seperti itu. Jadi, waktu masa lalunya itu sekitar jam 7, kemudian kalau yang di kedua ini kan dijelaskan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Nah, titik tertentu waktu yang dimaksud adalah jam 7 lebih 10. Jadi kan kalian makan cuma 10 menit tuh. Tapi efeknya itu masih kerasa sampai jam 9 atau bahkan sampai jam 12, seperti itu. Ya, jadi present perfect tense digunakan untuk mengungkapkan kalimat seperti itu ya. Yang pertama tadi untuk menyatakan aksi yang sudah dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga sekarang, atau yang sudah dimulai di masa lalu berhenti di waktu tertentu tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Nah, kita masuk ke formulanya. Hari ini kita bahas verbal dulu karena insya Allah untuk nominalnya sama dengan tenses yang akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi nanti Ustadzah bahas di tenses kedua saja biar nggak terlalu bingung. Karena di sini juga sudah lumayan banyak pembahasannya terkait perubahan kata kerja. Jadi silakan diperhatikan rumusnya. Di sini ada Ustadzah sampaikan. Di sini hanya verbal ya, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Terdiri dari subjek, kemudian auxiliary-nya perhatikan have or has. Jadi untuk present perfect tense hanya menggunakan have or has. Jadi kalau nggak have atau has di antara dua ini saja. Kemudian untuk kata kerjanya menggunakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga dilanjutkan dengan objek. Insya Allah kalau subjek udah tahu semua ya. Ada I, you, we, they, he, she, it itu subjek yang bisa kalian gunakan atau bisa menggunakan nama orang dalam bentuk tunggal atau jamak. Kalau jamak kan bisa berdua atau beberapa gitu kan. Nah, untuk kalimat negatifnya subjek plus have or has, auxiliary-nya perhatikan, kemudian plus not. Nah, ini
Ustazah sering temui banyak kesalahan ya. Jadi, untuk not ini diletakkan setelah auxiliary. Jangan dipindah-pindah. Oke? Jadi setelah auxiliary baik itu is, MR, do, does atau ini ya, yang terbaru have or has, letakkan setelah auxiliary. Kemudian lanjut kata kerja bentuk ketiga, setelah itu objek. Jadi kalian harus hafal ini susunannya atau rumusnya, biar tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan sebuah kata. Ntar bisa jadi artinya jadi gak nyambung kalau salah tata letaknya. Kemudian untuk kalimat interrogatif ini masih dengan peraturan yang sama. Auxiliary-nya letakkan terlebih dahulu, have or has. Dilanjut dengan subjek, kemudian verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, dan objek. Untuk has atau have itu ada peraturannya sendiri. Jadi has ini digunakan untuk she, he, dan it. Ya, perhatikan, jangan sampai lupa. Kemudian kalau have digunakan untuk I, you, we, they. Seperti itu ya. Ini usahakan hafal formulanya agar tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan kata. Termasuk not ini, sudah banyak sekali temuin di tenses-tenses sebelumnya ya, terkait not itu selalu diletakkan entah di mana, yang jelas tidak setelah auxiliary. Jadi not ini letaknya harus setelah auxiliary, have or has, atau yang sebelumnya kita pelajari di present continuous itu ada is, am, dan are. Kemudian di simple present tense itu ada do, does. Nah, not-nya itu letakkan setelah do dan does, jangan diletakkan di mana-mana. Itu untuk bentuk kalimat negatif ya. Kalimat negatif peraturannya masih sama, yaitu ada kata not-nya yang mengartikan tidak. Selanjutnya time signal atau keterangan waktu yang bisa digunakan. Di sini ada just atau baru saja artinya, kemudian already sudah, kemudian yet belum, since titik-titik. Kenapa di sini Ustaz letakkan titik-titik? Karena biasanya isinya ada tambahan yang lain. Contohnya since an hour, selama 1 jam, sejak 1 jam, atau di sini ada for juga Ustaz beri titik-titik karena belakangnya biasanya ada kelanjutannya ya. Kemudian before artinya sebelumnya. Kemudian ada still, masih. Ini adalah keterangan waktu yang bisa digunakan dalam present perfect tense. Selanjutnya di sini Ustaz ingin menjelaskan sedikit ya terkait perubahan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kata kerja pertama ini sudah sering kita gunakan di simple present tense. Kalau present continuous kan kita menggunakan verb ing ya. Tapi kalau di simple present tense kita menggunakan verb 1. Ada buy, play, cook, eat, sweep. Kemudian untuk verb 2 ini kita belum menggunakannya karena ini nanti ada di simple past tense. Kita bahas di akhir semester 2 ya. Kemudian untuk verb 3 inilah yang kita gunakan saat ini di present perfect tense. Jadi buy, book, book, play, played, played, cook, cooked, cooked, eat, ate, eaten, sweep, swept, swept. Nah, itu ya. Jadi perubahannya ini bentuk perubahannya saja. Ustazah hanya ingin menunjukkan bahwa kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja yang bentuk ketiga ini. Jadi kata kerja yang sudah tidak murni atau sudah mengalami perubahan. Nah, untuk contohnya sendiri silakan diperhatikan.
Di sini they have played football for an hour. Mereka bermain atau mereka telah bermain. Ya, jadi diartikan telah bermain sepak bola selama 1 jam. Nah, ini kan suatu kejadian yang sudah berlalu. Kejadian yang sudah berlalu. Mungkin bisa jadi masih berlangsung hingga saat ini atau sudah selesai tapi mereka masih merasakan efeknya. Contohnya mungkin mereka masih capek atau mereka masih kelelahan, seperti itu ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya perhatikan, they have not. Nah, ini perhatikan. Not ini letaknya setelah auxiliary. Jadi subjek, auxiliary, kemudian not, kata kerja bentuk ketiga, objek. Kemudian di sini ada keterangan waktu. Mereka tidak bermain atau mereka itu dulunya itu nggak bermain sepak bola selama 1 jam, seperti itu. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, have they played football for an hour? Mereka apakah, ya, biasanya kalau kalimat tanya itu diawali dengan apa atau apakah, seperti itu. Apakah mereka bermain bola selama 1 jam, seperti itu. Ini untuk kalimat yang menggunakan have ya. Kemudian Ustazah minta tolong diperhatikan notnya jika terjadi perubahan. Kemudian untuk keterangan waktunya di sini for, tadi kan Ustazah beri titik-titik karena emang di belakangnya itu biasanya masih ada kelanjutannya. Contohnya for an hour, selama 1 jam, kan nggak mungkin selama kayak gitu aja, kan nggak mungkin. For gitu aja kan gantung ya. Jadi pasti ada kelanjutannya. Kemudian untuk contoh yang menggunakan has, di sini Rudy has stayed. Nah, Rudy telah tinggal in Bogor atau di Bogor since yesterday. Since itu artinya sejak. Tadi Ustaz juga beri titik-titik karena memang biasanya ada kelanjutannya. Since yesterday. Sejak kemarin. Atau dalam kalimat negatifnya, Rudy has not stayed. Jadi Rudy itu tidak tinggal di Bogor sejak kemarin, since yesterday. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, has Rudy stayed in Bogor since yesterday? Apakah Rudy tinggal di Bogor sejak kemarin? Seperti itu. Jadi untuk tenses sebelumnya jangan lupa dipelajari ya, karena ini tenses baru. Jangan sampai tertukar penggunaan auxiliary-nya. Kemudian pastikan peletaan not, kemudian auxiliary di kalimat interrogatif ini juga ada beberapa yang salah ya. Jadi untuk kalimat interrogatif itu dahulukan auxiliary-nya. Kalimat interrogatif itu dahulukan auxiliary-nya. Kemudian untuk kalimat negatif, letakkan not setelah auxiliary. Kemudian untuk kalimat positif, insya Allah semuanya sudah tahu kalau kalimat positif. Cuman ketika merubah ini, Ustazah menemukan banyak kesalahan di negatif dan interrogatif. Jadi Ustazah minta tolong supaya diperhatikan lagi peletaan not dan auxiliary di kalimat negatif dan interrogatif. Ya, itu saja untuk pelajaran hari ini. Thanks for your attention. Sorry for my mistake. Semangat belajarnya. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.